Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian di kesempatan pagi ini, melanjutkan pembahasan buku Ada Apa Dengan Riba setelah sekian tahun kita libur ya. Berapa tahun Pak Aziz kita libur? 4 bulan. 4 bulan, Masya Allah. Dari 2025 sampai 2026. Baik, kalau di tulisan ini kelihatan ya, kita mau bahas macam-macam riba jual beli. Mengulang pada pembahasan sebelumnya, secara umum riba terbagi menjadi dua. Ada riba utang piutang dan yang kedua adalah riba jual beli. Mana yang lebih zalim? Mana yang lebih zalim? Yang lebih zalim yang mana? Riba jual beli atau utang piutang? Riba utang piutang. Unsur zalim itu lebih banyak pada riba utang piutang. Kalau riba jual beli hampir rata-rata saling ridho. Bahkan terkadang ketika orang dilarang untuk melakukan praktek riba jual beli, mereka nggak terima, merasa kerepotan. Banyak sekali penjual emas, saat mereka diberitahu bagaimana cara jual beli emas yang benar, harus tunai, kemudian tidak boleh jual beli emas secara online karena tidak bisa tunai. Lalu kalau emas ditukar emas dengan emas wajib sama dan seterusnya, mereka merasa ini sangat merepotkan. Beberapa penjual emas sampai bilang, kok setelah kita belajar agama jadinya makin sulit untuk bertransaksi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah riba jual beli banyak di antara mereka yang belum bisa menerima. Mereka bisa menerima untuk riba utang piutang sebagai zalim, tapi kalau riba jual beli mereka masih merasa keberatan. Baik. Sekarang coba kita baca di sini ya. Yang terakhir ini aturan transaksi benda ribawi. Masih ingat ya Pak? Benda ribawi ada berapa? Sebentar, tolong yang ngantuk disuruh angkat tangan. Ini kajian tantangan ngantuk pagi ini ya. Benda ribawi ada berapa? Ada 6. Apa saja? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, syair, kurma, dan garam. Dari 6 ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama apa? Emas dan perak. Kenapa dikelompokkan? Karena dia punya ilah yang sama, yaitu sama-sama alat tukar. Maka dikiaskan dengan ini adalah semua alat tukar yang berlaku di masyarakat, baik bentuknya uang, kartal, uang digital maupun yang lainnya. Yang kedua, kelompok kedua apa tadi? Gandum, baik yang kasar maupun yang halus, kurma dan garam. Kenapa dia dikelompokkan jadi satu? Karena punya ilah yang sama. Apa ilahnya? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Baik, sehingga semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan masuk kategori benda ribawi. Aturannya sekarang, yang pertama, jika terjadi pertukaran yang sejenis maka wajib sama kuantitas dan tunai. Contohnya emas dengan emas. Dikatakan oleh Nabi SAW harus mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Dan seperti ini mungkin masih banyak orang yang belum tahu ya. Sehingga saat kita menyampaikan 100.000
Kalau mau ditukar dengan pecahan yang lebih kecil, misalnya 50, 30, 20, syaratnya apa? Wajib sama dan tunai. Nah, kita beritahu kalau salah satu saja menyusul, nyicil, misalnya 100.000 kita serahkan, terus kita menerima 50 dan 20, sisanya 30.000 nanti, ini riba. Riba apa? Ada penundaan, namanya riba nasi'ah. Ya, sebagian orang, masa kayak gitu kok riba? Dia masih keberatan untuk bisa menerima kalau seperti ini riba. Atau mungkin dia merasa, saya baru tahu, oh kayak gini riba. Jadi ada O effect, efek O, karena dia baru tahu ternyata yang seperti itu masuk kategori riba. Nabi SAW menegaskan, faman zada aw istazada faqad arba, al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Siapa yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia berarti telah melakukan praktek riba. Yang mengambil maupun yang menerima sama saja, sehingga tidak boleh ada kelebihan. Contoh tukar menukar uang lebaran yang di situ ada selisih, itu masuk kategori riba. Tukar menukar uang lebaran itu saling ridho atau tidak, Pak? Saling ridho. Siapa pihak yang didolimi? Mereka merasa nggak ada pihak yang didolimi, kita saling ridho. Sehingga saya sebagai pemilik uang 100.000 ridho, penjual uangnya juga ridho, sama-sama senang. Tapi itu disebut Nabi SAW sebagai riba. Selanjutnya, jika barter dilakukan antar benda ribawi yang berbeda, namun masih ke satu kelompok, contohnya emas dengan perak, maka syaratnya adalah harus tunai, harus dilakukan secara tunai. Yang dimaksud tunai adalah serah terima dilakukan di satu majelis akad. Jika tidak tunai, maka jadinya riba nasi'ah. Nabi SAW mengatakan, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, maka kalian boleh ada selisih dalam transaksinya, idza kana yadan biyadin, selama dari tangan ke tangan. Selanjutnya, di sini kita mau membahas ilah benda ribawi. Pertama, kata ilah terlebih dahulu. Ilah secara makna bahasa artinya penyakit. Disebut sebagai ilah dalam hukum, ada ilah karena dialah yang menyebabkan hukum itu ada. Saya ulangi ya. Jadi ilah ini adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaan sebuah hukum. Kenapa khamar itu haram? Oh, karena dia zat cair. Berarti semua zat cair haram nanti. Salah atau benar? Salah. Zat cairnya itu bukan ilah haramnya khamar. Terus kenapa khamar itu haram? Karena mahal. Berarti kalau gratisan halal. Bukan kayak gitu ya. Berarti bukan karena masalah harga. Lalu kenapa khamar itu haram? Karena memabukkan. Maka semua makanan maupun minuman yang jika dikonsumsi memabukkan, statusnya khamar. Baik, itulah yang disebut dengan illah. Contoh yang lain, mengapa wanita tidak boleh safar tanpa mahram? Kenapa wanita tidak boleh safar tanpa mahram? Karena lebih aman. Karena nggak aman kalau tanpa mahram. Berarti kalau aman boleh? Hah? Boleh atau tidak? Kalau aman. Baik. Ilah itu ada yang disebutkan dalam nas, ada yang dia dipahami dari hasil ijtihadnya ulama. Nah, untuk ilah yang dipahami dari hasil ijtihadnya ulama, terkadang terjadi perbedaan.
Ada yang mengatakan ilahnya A, ada yang mengatakan ilahnya B, ada yang mengatakan ilahnya C. Namun ketika itu muncul dari perbedaan pendapat ulama, maka tanggung jawab kita adalah mencari mana yang kira-kira lebih mendekati. Sekarang kita lihat di sini. Ulama beda pendapat tentang ilah masing-masing kelompok. Yang perbedaan ini berpengaruh apakah benda itu bisa dikiaskan atau tidak. Jika memungkinkan untuk dikiaskan, bagaimana batasan kiasnya? Paham kias, Pak ya? Analogi, disamakan dengan yang lain. Pertama, ilah benda ribawi pada kasus emas dan perak. Ulama ada 3 pendapat. 1. Kenapa emas dan perak itu masuk benda ribawi? Karena dia ditimbang. Semua yang dijual dengan satuan berat berarti masuk benda ribawi, sehingga mencakup tembaga, besi, logam berharga yang lainnya. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan pendapat masyhur dalam mazhab Hambali. Sehingga kenapa emas dan perak masuk benda ribawi? Karena ilahnya adalah dia al-mauzun, sesuatu yang ditimbang. Berarti semua logam yang ketika transaksi itu ditimbang masuk benda ribawi. Yang kedua, kenapa emas dan perak itu benda ribawi? Karena biasa digunakan sebagai mata uang, ghalabatus tsamaniyah. Artinya barang ribawi hanya benda yang layak jadi uang, dan ini terbatas pada emas dan perak. Selain emas dan perak tidak masuk. Ini merupakan pendapat masyhur dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang ketiga, semua yang bisa menjadi mata uang, ilahnya. Kenapa emas dan perak itu benda ribawi? Karena dia adalah mutlaqus tsamaniyah. Artinya semua benda yang menjadi mata uang dan alat tukar di sebuah negara, maka dia benda ribawi, sekalipun bahannya dari kulit, dari kertas, dan yang lainnya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Malikiyah, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran. Karena itu berlaku aturan, jika satu mata uang ditukar dengan sesamanya, maka wajib nominalnya sama dan tunai. Misalnya rupiah dengan rupiah. Yang kedua, jika satu mata uang ditukar dengan mata uang yang lainnya, maka wajib tunai sekalipun nominalnya tidak sama. Contohnya 1 real ditukar dengan 3.500 rupiah. Jadi saat buku ini ditulis 1 real itu 3.500 ya, dan belum diubah ya. Besok kalau cetakan berikutnya kita ganti 4.500. Baik. Berarti kalau orang misalnya menukarkan 1 rupiah dengan 16.000 dolar, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Enggak ada yang mau ya. 1 dolar dengan 16.000 rupiah. Syaratnya apa? Wajib tunai. Yang kedua, ilah barang ribawi berupa gandum, kemudian bur, kurma, dan garam. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ilah ini. Pertama, karena benda ini ketika dijual dia ditakar, baik dia dimakan seperti beras atau tidak dimakan seperti bubuk hina. Tahu bubuk hina? Yang dipakai untuk kutek. Itu kan tidak dimakan, tapi itu dijual dengan cara ditakar. Atau bubuk sabun. Sementara benda yang dijual dengan cara hitungan seperti buah, telur, binatang, dan seterusnya, maka bukan benda ribawi. Ini pendapat Hanafiyah dan Hambali. Yang kedua, ilahnya adalah karena dia di makanan. Karena itu semua makanan adalah benda ribawi, seperti lauk, manisan, daging, dan seterusnya. Ini pendapat Syafi'iyah. Yang ketiga, ilahnya adalah bahan makanan dan bisa disimpan. Kalau yang kedua tadi pokoknya bahan makanan benda ribawi.
Kalau yang ketiga, bahan makanan dan bisa disimpan. Sehingga ilahnya gabungan dari dua sifat. Dia adalah bahan makanan pokok, al-iqtiyat, dan yang kedua bisa disimpan, al-iddikhar. Sehingga berlaku bahwa semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan adalah benda ribawi. Seperti beras, tiwul, jagung, gula, tepung, dan seterusnya. Dia bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Ini pendapat Malikiyah. Yang keempat, pendapat yang keempat, ilahnya adalah karena dia bahan makanan pokok baik ditakar maupun ditimbang. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dari empat pendapat ini, yang lebih mendekati ilahnya adalah karena dia bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Baik. Pertanyaannya, apakah minyak goreng termasuk benda ribawi atau tidak? Minyak goreng itu benda ribawi atau tidak? Benda ribawi. Jadi kalau Anda menukarkan beras dengan minyak goreng, itu wajib tunai atau tidak? Wajib tunai? Kenapa? Karena dia benda ribawi. Ada nggak benda ribawi yang bentuknya cairan? Nah, kalau dia bahan makanan pokok bisa disimpan, maka terlepas dari cairan maupun benda padat, semuanya bisa disebut benda ribawi. Minyak itu bahan makanan pokok atau bukan? Pokok. Nah, seperti ini dikembalikan ke uruf masing-masing. Karena kiasnya adalah dia bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Kalau Anda memahami ini bahan makanan pokok bisa disimpan, berarti dia benda ribawi. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Sekarang kita akan beralih ke macam-macam riba jual beli. Riba jual beli ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl artinya kelebihan. Riba fadl berarti riba karena adanya kelebihan. Kelebihan yang diberikan ketika transaksi tukar menukar sesama benda ribawi yang sejenis. Misalnya emas 20 karat seberat 5 gram ditukar dengan 18 karat seberat 7 gram. Ya. Kelebihan 2 gram ini adalah riba fadl. Loh Pak, tapi kalau secara nilai sama Pak. Kenapa sama? Karena yang satu 20 karat, yang satu 18 karat. Dalam pertukaran benda ribawi itu tidak mempertimbangkan kualitas. Sehingga ada emas 20 karat yang ini beratnya 5 gram ditukar dengan emas 18 karat. Lebih bagus yang mana? 20 18? 20. Nah, karena lebih bagus 20, maka yang 18 karat ini ngasih tambahan 1 gram lah misalnya, jadi 6 gram. Ada selisih 1 gram, 18 karat. Selisih ini disebut riba fadl. Baik. Dan praktek seperti ini di lapangan banyak sekali. Penjual emas rata-rata ya kayak gini. Dia nggak mau kalau sama-sama 5 gram. Kalau sama-sama 5 gram kayak gini ya rugi untuk yang menyerahkan 20 karat. Selanjutnya, beras rojo lele 5 kilo ditukar dengan beras IR64 seberat 8 kilo. Kelebihan 3 kilo merupakan riba fadl. Uang pecahan 100.000 ditukar dengan 10.000 sebanyak 9 lembar. Kelebihan 10.000 adalah riba fadl. Dan ini yang sering terjadi ketika kapan? Pas lebaran.
Ya, meskipun riba jual beli dosanya tidak lebih besar daripada riba utang piutang. Walaupun sama-sama disebut sebagai riba, tapi dosa riba ini bertingkat. Selanjutnya, hukum riba fadl. Sebelum menyebutkan beberapa ketentuan mengenai riba fadl, kita akan membahas mengenai hukum riba fadl. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian sahabat yang menyebutkan bahwa riba fadl tidak ada. Artinya tukar menukar benda ribawi yang sejenis seperti korma dengan korma, meskipun ada kelebihan, bukan termasuk riba yang dilarang. Riba yang ada hanya riba nasi'ah. Artinya riba fadl bukan termasuk riba yang dilarang. Ini pendapat yang diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Al-Barra bin Azib, Zaid bin Arqam, dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Sehingga kalau ini pakai pendapat riba fadl itu tidak ada, berarti menukar 100.000 lalu mendapatkan 90.000 ketika musim mendekati lebaran, hukumnya boleh. Kalau pakai pendapat ini ya, karena tidak ada riba fadl. Di antara dalilnya adalah hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali untuk riba nasi'ah. Riba yang disebabkan karena adanya penundaan. Hanya saja pendapat ini adalah pendapat yang lemah dengan beberapa pertimbangan. Pertama, adanya riwayat bahwa Ibnu Abbas telah menarik pendapat ini. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri pernah menanyakan kepada Ibnu Abbas perihal pendapatnya, dan dohirnya Ibnu Abbas telah menarik kembali pendapatnya. Karena itulah sebagian ulama menegaskan bahwa ulama sepakat riba fadl hukumnya haram. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abul Jauza, beliau menceritakan, aku menjadi pembantu Ibnu Abbas selama 9 tahun. Suatu ketika datang seseorang menanyakan transaksi 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Spontan Ibnu Abbas melarangnya dan mengatakan, orang ini memintaku agar aku memberi makan riba. Orang-orang di sekitarnya berkomentar, kami biasa melakukan ini berdasarkan fatwa Anda. Ibnu Abbas dulu bilangnya nggak apa-apa, kok sekarang berubah? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, qad kuntu ufti bidzalika. Dulu aku pernah memfatwakan seperti ini. Hatta haddatsani Abu Sa'id wa Ibnu Umar. Sampai aku mendapatkan hadis dari Abu Sa'id dan Ibnu Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Wa ana anhaakum anhu, dan sekarang aku larang kalian. Baik, menurut Anda Ibnu Abbas ini konsisten atau tidak? Berubah pendapat itu boleh nggak Pak? Ya, boleh. Jangan sampai kita mengomentari ulama, kok sekarang pendapatnya berubah, mencela-mencela. Apa salahnya orang berubah pendapat? Dan itu bukti bahwasanya dia belajar. Maka saat dia belajar, tahu ilmu baru, dari situlah kemudian dia bisa memahami yang lebih benar yang mana. Akhirnya pernah berpendapat A, sekarang berubah jadi pendapat B, besok lagi berubah jadi pendapat A lagi, besok berubah jadi B lagi. Ada satu buku ya, kumpulan inkonsistensi Syekh Albani. Dalam buku itu dia kumpulkan Syekh Albani itu nggak konsisten. Di kitab ini kadang beliau menyatakan sahih, di kitab ini beliau katakan dhaif, yang ini dhaif, ini sahih, padahal hadisnya sama. Terus dia intinya mau menyimpulkan orang ini tidak bisa disebut sebagai ahli hadis karena mencela-mencela. Kadang bilang sahih, kadang bilang dhaif. Maka kita sampaikan, Imam Syafi'i itu punya qaul qadim, punya qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat lama beliau, qaul jadid pendapat baru beliau.
Dan itu ada perubahan. Sebelum beliau meninggalkan Baghdad, beliau punya pendapat. Setelah beliau meninggalkan Baghdad, beliau punya pendapat. Ternyata ada yang beda antara pendapat beliau setelah meninggalkan Baghdad dengan sebelum meninggalkan Baghdad. Terus dikelompokkan oleh para ulama menjadi qaul qadim dan qaul jadid. Apakah kita sebut ini mencela-mencela? Itu bukti bahasanya beliau belajar. Dan dari proses belajar itulah ada sesuatu yang baru diketahui, akhirnya memberikan pengaruh, terjadi perbedaan pendapat dengan pendapat sebelumnya. Maka ada ungkapan al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak kenal beku, sehingga kalau sudah berpendapat sesuatu bukan berarti tidak boleh berpendapat yang lain. Baik. Sehingga ada beberapa orang di masa sekarang yang dia mau menggoyang Syekh Albani dan mau mengkritisi beliau. Kemampuan mereka hanya dari sisi tadi. Dia nggak bisa Pak, misalnya meneliti hadis, kemudian nanti menjelaskan Syekh Albani menilai seperti ini salah, harusnya yang benar kayak gini. Tidak bisa dia. Dia tidak punya kapabilitas meneliti hadis. Tapi yang ada cuma ngumpulin itu tadi. Kadang bilang sahih, kadang bilang dhaif. Masalahnya di mana? Dia kan nggak konsisten. Ini bukan karena nggak konsisten. Sah-sah saja orang itu berubah pendapat. Dulu dia mengatakan A, sekarang dia mengatakan B. Fa innal ilma la ya'riful jumud. Karena ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Dan bagian dari bentuk tawadhu terhadap ilmu, berani untuk berubah pendapat disebabkan karena dia tahu pendapat lama dia salah. Karena dia lebih mengedepankan kemuliaan ilmu. Ilmu ini mulia. Yang benar di sini ya sudah saya ikuti ini. Bukan kemuliaan dirinya. Wah, nanti apa kata orang tentang saya? Kemarin saya sudah bilang A itu tidak boleh. Kok sekarang tiba-tiba boleh? Nanti apa kata orang? Maka mungkin dia merasa malu ketika mau berubah, sehingga dia bertahan untuk berada di situ. Dan ini menunjukkan kalau dia lebih mementingkan kehormatan dirinya di mata masyarakat dibandingkan kehormatan ilmu yang dia pelajari. Riwayat ini sangat tegas menyebutkan bahwa Ibnu Abbas telah mencabut fatwanya terdahulu yang membolehkan riba fadl. Juga terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas sepakat dengan haramnya riba fadl. Di antaranya keterangan Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, haddatsani bid'ata asyara nafaran min ashabi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma al-khabar. Fal khabaru annahu raja'a an fatawahu faqala al-fadlu haram. Ada belasan murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyampaikan kepadaku beberapa informasi. Informasinya adalah bahwa Ibnu Abbas telah menarik kembali fatwanya. Dan beliau mengatakan riba fadl hukumnya haram. Keterangan Jabir bin Zaid, beliau mengatakan, ma kharaja Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min ad-dunya hatta raja'a an qawlihi fi sarfi wal mut'ah. Anda lihat ini. Ketika Ibnu Abbas meninggal dunia, beliau telah menarik kembali pendapatnya tentang bolehnya riba fadl dan bolehnya nikah mut'ah. Karena salah satu di antara fatwa yang bolehkan nikah mut'ah fatwanya Ibnu Abbas. Tapi setelah itu beliau cabut. Sehingga mungkin sekelas sahabat berubah fatwa. Kenapa? Sebab kebenaran itu dipelajari tanpa berhenti. Al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu tidak kenal kebekuan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berubah pendapatnya. Pernah satu ketika ada orang yang minta fatwa kepada Umar, kemudian beliau kasih jawaban tertentu. Lalu orang di sekitarnya bilang, wahai Amirul Mukminin, setahun yang lalu Anda berfatwa yang berbeda dengan ini. Apa kata Umar bin Khattab? Tilka ala ma qadaina wa hadha ala ma naqdi.
Itu adalah pendapat dulu, sekarang pendapat sekarang, sehingga terjadi perubahan ijtihad. Baik. Sekarang yang kedua, makna sabda Nabi SAW, tidak ada riba kecuali nasi'ah, dipahami para ulama bahwa ini berlaku untuk dua transaksi barang ribawi yang berbeda. Misalnya emas dengan perak, beras dengan gandum, di mana boleh ada selisih dan kelebihan. Namun di sana harus dilakukan secara tunai agar tidak terjadi riba nasi'ah. Karena jika tidak tunai statusnya riba nasi'ah. Asy-Syinkiti dalam tafsirnya mengatakan, anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jawazil fadli wa man'in nasi'ah fima rawahu anhu Usama wal Barra wa Zaid innama huwa fi jinsaini mukhtalifain. Bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehnya riba fadl, namun riba nasi'ah tetap dilarang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usama, Al-Barra dan Zaid, ini hanya berlaku untuk dua jenis yang berbeda. Contohnya emas dan perak, dengan dalil riwayat yang tegas bahwasanya bi anna dzalika huwa mahallu jawazi tafadul, bahwasanya emas dan perak itu boleh ada selisih, wa annahu fil jinsil wahid mamnu, tapi kalau sama-sama emas hukumnya dilarang. Baik, ini saya bawakan beberapa keterangan dan kesimpulannya bahwa riba fadl itu ada. Lalu keterangan yang ketiga mengenai pendapat Al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang boleh adanya kelebihan berlaku untuk tukar menukar beda jenis. Ini ditegaskan dalam riwayat dari Abul Minhal bahwa beliau pernah bertanya kepada Al-Barra dan Zaid tentang tukar menukar dinar dan dirham. Jawab mereka, naha Rasulullah SAW an bai'id dhahab bil warik dainan. Rasulullah SAW melarang tukar menukar emas dan perak secara tidak tunai, terutang. Yang keempat, adanya ijma' bahwa riba fadl hukumnya haram, seperti kata Asy-Syinkiti, haka ghairu wahidin al-ijma' ala tahrimi riba fadl. Banyak ulama yang menukil adanya ijma' mengenai haramnya riba fadl. Baik, mungkin Anda keberatan menerima ini, maka kita percepat saja ya, karena mengkhawatirkan yang lain pada merem-merem. Apa hukumnya terjadi perubahan pendapat ulama? Apa hukumnya terjadi perbedaan pendapat ulama? Boleh. Alasannya apa tadi? Karena ada upgrade ilmu, sehingga dia siap berubah walaupun tidak sesuai dengan pendapat lamanya, sebab dia terus belajar. Makanya kalau ada orang yang tidak mau ada perubahan, wes pokoknya ngene kudu ngene, sak terus ngene. Nah, ini menunjukkan kalau dia itu tidak mau tawadhu di hadapan ilmu. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang ketentuan riba fadl. Beberapa ketentuan seputar riba fadl. Riba fadl hanya berlaku untuk transaksi tukar menukar benda ribawi yang sejenis. Yang tidak termasuk benda ribawi tidak termasuk riba fadl, tidak berlaku riba fadl. Saya ulangi ya, yang benda yang bukan termasuk benda ribawi tidak ada aturan riba fadl. Misalnya tukar menukar motor bekas dan motor baru, apakah boleh sama-sama motor ini? Apakah boleh tukar menukar sama-sama motor, beda beratnya? Boleh nggak? Boleh. Loh, riba fadl pak, itu motor ditukar motor, yang satu 10 kilo, yang satu 5 kilo misalnya. Motor 5 kilo, ini motor apa? Boleh atau tidak? Boleh, karena ini bukan benda ribawi. Yang kedua, jika benda ribawi tidak sejenis, maka boleh ada kelebihan. Misalnya emas dengan perak. Cukup jelas insya Allah ya. Yang ketiga, perbedaan kualitas
dalam tukar menukar benda ribawi tidak diperhitungkan ya. Ini tadi ya. Jadi ini kan terjadi beda kualitas, yang satu 20 karat, yang satu 18 karat. Ini kalau secara nilai, misalnya yang 18 karat ini 6 gram, yang 20 karat itu 5 gram, secara nilai sama. Tapi perbedaan kualitas tadi tidak diperhitungkan, sehingga ini harus tetap 5 gram. Kalau perbedaan kualitas diperhitungkan, berarti secara nilai disamakan. Paham insyaallah? Baik, kita lanjutkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk orang untuk menarik zakat hasil pertanian Khaybar. Ternyata orang ini datang dengan membawa kurma yang sangat bagus. Lalu beliau langsung bertanya, "Aku lutamri Khaybar hakadha. Apakah semua kurma Khaybar seperti ini?" Jawab sahabat tadi, "Tidak ya Rasulullah. Tapi kami menukarkan 1 sok kurma bagus dengan 2 sok kurma yang kualitas rendah." Kemudian Nabi SAW melarangnya, dan beliau mengatakan, "Awwah hadza ainur riba." Wah, ini betul-betul riba. Kurma bagus cuman 1 sok ditukar dengan kurma yang kurang bagus 2 sok. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Khaybar ini daerah yang banyak kurmanya, dan Rasulullah SAW setelah berhasil menaklukkan Khaybar, beliau kemudian membuat pengumuman, siapapun yang mati punya utang, aku yang akan melunasi. Itu setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Khaybar, karena beliau punya ghanimah yang sangat besar berupa kebun di Khaybar. Dan dulunya dihuni oleh siapa Khaybar ini? Yahudi. Makanya Yahudi punya cita-cita bagaimana caranya untuk merebut kembali tanah leluhurnya Khaybar, sehingga sampai dijadikan sebagai ejekan untuk Yahudi. Khaybar ya Yahud, jaishu Muhammadin saufa ya'ud. Khaybar wahai Yahudi, kalian belum berhasil untuk menaklukkannya. Karena Khaybar sekarang berada di mana? Khaybar di mana? Di wilayah Saudi. Mereka sudah berhasil menaklukkan tanah Palestina, tapi mereka belum berhasil menaklukkan tanah Khaybar. Dan mereka punya cita-cita, kita akan taklukkan tanah Khaybar, karena itu tanah leluhurnya yang dulu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang transaksi kurma dengan beda kuantitas, karena adanya beda kualitas. Pertimbangan kualitas tadi tidak berlaku. Kurma bagus dengan kurma kurang bagus ditukar, ya tetap wajib sama. Selanjutnya, hikmah diharamkannya benda riba fadl. Sebagian ulama menjelaskan hikmah larangan riba fadl adalah saddud dzari'ah, sebagai upaya menutup celah terjadi perbuatan haram, yaitu pembodohan transaksi benda sejenis yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Ini beras bagus, berasmu mana? Ini, wah berasmu kurang bagus, punya saya. Akhirnya kadang dibodohi. Kalau mau tukar menukar, tak kasih 1 kilo, saya minta 2 kilo. Ada selisih 1 kilo. Nah, seperti ini riba apa? Fadl. Bisa jadi si A yang kurang paham tentang emas, kemudian dia ketika hendak menukar dengan emas yang lain, pedagang emas meminta 2 gram emas si A, tapi hanya bisa mendapatkan, si A bisa mendapatkan 1,5 gram emas, padahal sama-sama emas yang manfaatnya hampir sama. Sama-sama beras, yang sana dapat 2 kilo, yang saya cuma dapat 1 kilo. Akhirnya terjadi peluang pembodohan.
Baik. Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim bahwa riba fadl dilarang untuk menutup celah terjadinya riba nasi'ah. Keuntungan sekarang ditukar dengan keuntungan yang tertunda. Ini keterangan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, mereka dilarang melakukan riba fadl karena dikhawatirkan akan melakukan riba nasi'ah. Ketika 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, dan itu terjadi hanya karena perbedaan kualitas dan kadar, sehingga menghasilkan keuntungan sekarang ditukar dengan keuntungan tertunda, dan itulah riba nasi'ah. Dan ini celah yang sangat dekat, sehingga di antara hikmah mereka dilarang melakukan riba fadl adalah untuk menutupi pintu mafsadah. Baik. Solusi riba fadl. Nah, coba lihat ini ya. Beras, beras yang paling tidak bagus itu apa? Hah? Raskin. Beras kin. Raskin ya. Beras raskin. Beras yang paling bagus, beras basmati. Ditukar kayak gini. Yang ini 5 kilo, yang ini berapa? Raskin 5 kilo dapat basmati berapa? Setengah kilo. Setengah kilo. Kalau seperti ini seimbang nggak? Seimbang nggak? Secara nilai seimbang ya. Secara nilai seimbang. Ya basmati kan mahal mas, raskin murah. Raskin 5 kilo ya tukarnya basmati setengah kilo. Nah, tapi ini riba fadl. Ini masuk kategori riba fadl. Lah nek ra entuk, kalau nggak boleh disebut riba fadl, terus gimana dong solusinya? Nah, solusinya dikonversi ke benda yang lain. Nah begini, uang. Raskin dijual dulu, dapat uang, kemudian nanti uangnya dipakai untuk beli beras basmati. Nah, dengan cara seperti ini maka orang akan terhindar dari praktek benda atau praktek riba fadl. Baik, bisa dipahami insyaallah. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Nah ini contohnya ya. Barang ribawi jenis A, barang ribawi jenis B. Ini ketika dipertukarkan maka bisa jadi riba transaksinya. Maka dikonversi dulu ke barang ribawi kelompok yang berbeda. Misalnya ini bahan makanan ya diubah ke uang, terus dipakai beli bahan makanan yang baru. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Dan solusi ini pernah diberikan oleh Nabi SAW saat kurma dengan kurma tadi ya. Lalu beliau mengatakan bi al jam'a bid darahim thumma bta' bid darahim janiban. Jual kurma jamak yang kurang bagus tadi, kamu kan akan mendapatkan uang dirham. Lalu gunakan dirham tadi untuk membeli kurma yang bagus. Baik. Tukar menukar emas dengan emas. Emas perhiasan 18K. Dibeli tahun 2010. Terus ditukar dengan emas 20K. Mau ditukar dengan emas 20K. Baik. Biasanya ini beratnya sama 5 gram, yang ini juga 5 gram. Biasanya yang terjadi gimana Pak? Tombok 200.000 dapat emas 20K dengan berat yang sama. Boleh nggak ini? Hah? Boleh atau tidak?
Boleh enggak? Ini riba fadl. Riba fadlnya ada di sini. Lah terus gimana Pak? Kamu jual dulu emas 5 gram ini, kau jual dulu, kan terus dapat uang. Nah uangnya dipakai untuk beli emas berikutnya. Nah di toko emas mereka enggak mau uang kayak gini. Pak, kalau mau ditukar dengan yang lain silahkan. Nah ketika ditukar dengan yang lain nanti kan ada selisih tadi. Akhirnya ketika kita sebagai konsumen minta, saya jual emas ini tolong transferkan ke saya, Bapak mau tukar nggak? Iya, nanti mau tukar. Ya, ini nggak usah Pak transfer, Bapak langsung aja pilih mana, kemudian nanti beratnya berapa, selisihnya bayar. Nah, kalau kayak gini caranya nanti malah jadi riba fadl. Makanya tadi kita sampaikan di awal ya, banyak orang yang merasa kerepotan kalau sudah berbicara tentang riba jual beli ini. Masa kayak gini kok riba, kayak gini kok riba, ribet banget, ribet. Ya itulah aturan agar kita tidak serampangan dalam melakukan transaksi barang-barang yang berstatus sebagai benda ribawi. Nah di sini Bilal mengatakan, saya punya kurma kurang bagus, lalu saya barter 2 sok kurma kurang bagus dengan 1 sok kurma barni. Kurma barni ini yang bagus, agar bisa dimakan oleh Nabi SAW, disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, awwah ainur riba, wah ini riba. Ya. Dan ada beberapa kalimat yang diucapkan Nabi SAW saat beliau heran, itu bukan dengan kata-kata zikir, tapi kalimatnya kayak gini, awwah. Terkadang beliau mengatakan bah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ih. Ya. Jadi kalau ada orang menjumpai satu informasi tertentu, wah, itu sesuai sunnah atau tidak? Saat Rasulullah SAW mendapatkan laporan dari Abu Talha bahwa beliau mau mewakafkan kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi, ya, Bayruha. Rasulullah SAW ketika mendengar itu langsung mengatakan, bah, hadza malun rabih. Bah itu kalau bahasa kita ya, wah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita kan Masya Allah, harusnya ucapkan yang sesuai dengan dalil, Masya Allah. Rasulullah SAW juga terkadang tidak mengucapkan Masya Allah, sehingga tidak perlu menilai miring seseorang kalau saat dia heran kemudian keluar ucapan yang bukan dzikir, walaupun yang ideal dzikir. Kalau nggak bisa kayak gitu, nah, itu apa itu? Hah? Boleh aja kan ya? Baik. Sehingga tidak harus la haula wala quwata illa billah. La taf'al walakin idza aradta an tashtariya fa bi'it tamra bi bai'in akhar thumma ishtari. Jangan kau lakukan seperti ini, tapi kalau kau ingin kurma yang bagus, jual dulu kurma yang kurang bagus tadi. Setelah dapat uang, gunakan untuk membeli kurma yang bagus. Itu tahapannya. Baik, kita tambahkan sedikit ya. Riba nasi'ah. Nasi'ah dari kata nasi yang artinya menunda. Disebut riba nasi'ah karena riba ini terjadi disebabkan adanya penundaan, baik ada kelebihan maupun tanpa kelebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Kita lihat dalam Al-Quran ya, kata nasi, innaman nasi'u ziyadatun
fil kufri. An-nasi itu tambahan kekufuran. Yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwati'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. An-nasi itu tambahan kekufuran. Orang-orang kafir disesatkan sehingga mereka menghalalkannya selama setahun dan mengharamkannya selama setahun, agar apa yang Allah haramkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Fayuhillu ma haramallah, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maksudnya apa sih Pak ini Pak? Kok ada ayat seperti ini? Jadi ada 4 bulan haram. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya Rajab. Nah, orang kafir mereka terkadang nabrak bulan haram di bulan Dzulqa'dah, atau nabrak bulan haram di bulan Safar. Terus mereka nanti bilang, akan kami gantikan di bulan yang lain, sehingga dia tunda bulan haramnya tadi, atau dia ajukan bulan haramnya tadi untuk mengubah aturan Allah. Nah, itu disebut oleh Allah Ta'ala an-nasi. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Yang menggeser bulan haram tadi itu adalah tambahan kekufuran. Saenake dhewe ya. Tujuannya apa? Biar kami tetap bisa ikut perang ya. Biar kami tetap bisa menteror suku yang lain di bulan-bulan haram. Karena kalau di bulan haram harus dipenuhi tepat waktu, nanti mereka jadinya tidak bisa seenaknya sendiri dalam menaklukkan suku yang lain. Baik, kita lanjutkan. Penjelasan riba nasiah tertuang dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus semisal, sama-sama kuantitasnya dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenis boleh ditransaksikan sesuai yang kalian inginkan. Idza kana yatin biyatin, selama dari tangan ke tangan. Nah, para ulama menetapkan kaidah idza bi'a ribawiyyun bi jinsihi wajabat tamatsul wat taqabud wa bi ghairi jinsihi wajabat taqabud faqat. Apabila benda ribawi ditukar dengan yang sejenis, maka wajib sama dan tunai, dan jika ditukar dengan beda jenis wajib tunai. Wallahu alam. Baik, selanjutnya 2 macam riba nasiah. Kata penundaan yang merupakan bentuk riba nasiah ada 2 macam. Pertama, riba karena penundaan disebabkan utang. Si A utang 1 juta selama sebulan dan harus mengembalikan 1.200.000 karena uang 1 juta tertunda di tangan si A selama sebulan. Maka kalau definisinya ini berarti sama dengan riba utang, riba dain. Yang kedua, tukar menukar barang ribawi yang sejenis atau yang ilahnya sama satu kelompok tapi tidak tunai. Misalnya 100.000 ditukar dengan pecahan yang lebih kecil, 50, 20, sementara 30.000-nya menyusul. Meskipun tidak ada kelebihan, tapi karena ada penundaan, maka masuk riba nasiah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu dulu sebagai pengantar, sehingga sengaja kita buat sedikit lompat-lompat untuk pembahasannya agar jamaah bisa lebih fokus dan tidak ngantuk, insyaallah. Baik. Alhamdulillah sudah selesai ya. Tolong yang tidur dibangunkan. Sudah selesai. Ini tadi ada beberapa pertanyaan. Jika ada yang mau disampaikan, mungkin lewat moderator ya.
Langsung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya gini, saya penyedia jasa untuk pembayaran transaksi beliau itu kekurangan uang dibayar pakai etol. Cuman pembayaran etol itu dianggap nominalnya berbeda. Saya ingin di satu etol ada 1 juta tapi disuruh dianggap 950.000. Nah, apakah transaksi itu termasuk riba? Coba dia Saya penyedia jasa. Penyedia jasa. Ya, terus Bayarnya misalnya 4 juta. Uang dia ambil etolnya. Ini saya ada 1 juta tapi anggap saja 950.000. Ada 1 juta, anggap saja 950. Seperti itu. Jadi untuk mengepaskan nominal kekurangannya dia. Kurangnya 950. Dibayar pakai etol. Isinya 1 juta, anggap saja 950. Betul. Bagaimana Ustaz? Berarti kudune susuk ya. Nah, Harusnya kan susuk, nggih, ada kembalian. Tapi nggak usah dikembalikan. Boleh nggak ngasih bayaran lebih ketika kita bayar? Ya, harganya berapa mas? 800, wes segi 1000 wae, nggak usah susuk. Boleh? Boleh. Insya Allah nggak ada riba di situ. Jadi yang terjadi adalah konsumen membayar lebih tanpa minta kembalian. Boleh atau tidak? Boleh. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, saat ini saya berprofesi sebagai driver transportasi online dan offline. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya melayani customer offline rutin atau antar jemput tiap hari yang bekerja di bank? Yang kedua, langsung atau Iya. Bagaimana melayani customer rutin, mengantarkan beliau antar jemput, kerjanya di bank. Berarti nanti yang dilakukan termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam praktek maksiat. Kita mengantarkan orang ini untuk berbuat maksiat dan menjemput orang ini sepulang dari kegiatan maksiat, ya. Sehingga Anda boleh cari klien yang lain. Atau mungkin disampaikan ke beliau, Bapak saya bisa melayani tapi tunggu setelah Bapak pindah perusahaan. Boleh calling saya lagi, insya Allah saya antarkan. yang kedua hampir sama saat cuman ini customernya non muslim yang ingin pergi beribadah. Customernya non muslim yang ingin pergi beribadah, mengantar ke tempat ibadah non muslim, jadinya gimana itu? Ya? Tolong menolong dalam maksiat juga. Alhamdulillah kalau Anda hidup di negara yang mayoritas muslim dan daerah yang mayoritas muslim, sehingga mungkin kasus seperti ini tidak banyak ya. Teman-teman yang hidup di daerah mayoritas non muslim itu kalau sudah masuk weekend atau momentum ibadah non muslim, ya mereka terpaksa harus mematikan aplikasi. Karena kalau enggak terlalu sering reject, tolak itu berbahaya bagi reputasi dia di aplikasi tersebut. Wallahu a'lam. Yang ketiga ini juga mirip Ustaz. Jika kontraktor mengerjakan renovasi perbaikan gedung perbankan, kontraktor mengerjakan renovasi gedung perbankan, dipakai apa gedungnya? Dipakai pengajian atau dipakai? Kalau bank membuat gedung untuk pengajian atau untuk masjid ya boleh saja ya. panjang ini Ustaz, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz, saya seorang seller emas seperti Antam dan UBS. Saya berdomisili di Surabaya. Saya ada customer dari luar kota, saya menggunakan akad wakala. Ya.
mayoritas customer dari luar kota tidak punya saudara atau kerabat di Surabaya, sehingga biasanya menggunakan wakil yang kami rekomendasikan. Jadi kami pernah bertanya kepada beberapa teman kami apakah bersedia menyediakan jasa sebagai wakil customer dari luar kota, dan mereka bersedia. Para wakil ini kemudian kami bagi jadwal shiftnya untuk memudahkan transaksi. Orderan pagi siang ke A, orderan sore malam ke B. Hal ini karena A tidak fleksibel naik motor, sehingga setiap transaksi saya harus keluar rumah naik motor ke lokasi A yang berjarak 10 menit. Sedangkan jika sudah sore atau malam, saya tidak bisa keluar rumah karena mengurus suami dan anak. Jadi jika ada orderan sore malam, B yang naik motor ke rumah saya. Tetangga saya belum ada yang amanah, sehingga tetangga saya belum bisa menjadi wakil. Ketika ada customer luar kota, saya buat totalannya lengkap dengan biaya jasa wakalah dan ongkir. Keduanya ditanggung oleh customer. Lalu saya kirim ke customer sekalian dengan nomor rekening wakil. Saya bilang ke customer, silahkan chat wakilnya dulu, sampaikan kurang lebih, Kak, tolong wakilkan transaksi beli emas saya ke Mbak Fulan. Saya kirimkan sekalian nomor WA wakil A dan B sesuai waktu orderan yang masuk, agar customer bisa chat wakil dan mengirim bukti transfer ke wakil atau customer transfer ke nomor rekening wakil. Wakil kemudian bertransaksi dengan saya, lalu emas dikirim wakil ke lokasi customer. Apakah yang kami lakukan ini sesuai dengan syariah, Ustaz? Apabila ada yang belum sesuai, dari sisi manakah yang perlu diperbaiki? Jazakumullah. Masya Allah. Baik, insya Allah memahamkan. Dari apa yang tadi disampaikan tidak ada masalah ya. Tapi saya boleh saran ada yang lebih sederhana. Uangnya tidak harus ditransfer ke wakil, tapi uangnya bisa langsung ditransfer ke tempat Anda. Sehingga misalnya yang penting kan wakil ini datang saat dia mau menerima emas, sehingga begitu uang transfer, emas langsung diserahkan ke wakil konsumen. Jadi misalnya baik A maupun B yang ditunjuk, misalnya A ya, A menghadap Anda sebagai penjual emas. Sudah siap ini, sudah siap apanya? Wakil datang, emasnya sudah siap, A juga sudah siap. Lalu komunikasi bertiga lewat HP. Wahai pembeli emas yang ada di luar kota, A sudah siap di sini. Baik, sekarang silakan kamu transfer. Lalu pembeli transfer langsung ke penjual emas ini. Dah? Berarti kan uangnya tuh tunai. Berikutnya emasnya diserahkan ke wakil, ke A tadi. Berarti emasnya tunai enggak? Tunai. Sama-sama tunai. Selesai. Nah, terus kalau A ini enggak punya pengalaman mengirim emas gimana, Pak? Dia enggak bisa ngirim emas. Maka A bisa kembalikan ke penjual. Saya titipkan kembali, tolong dikirimkan ke konsumen. Nah, maka emasnya diserahkan kembali ke siapa? Ke penjual, lalu nanti penjual yang mengirimkan ke konsumen. Boleh seperti ini? Boleh. Sehingga A tidak megang emas dan tidak megang uang. Dari sini mungkin sebagai solusi, kalau ada tetangga Anda yang barangkali Anda nilai kurang amanah, nanti kalau ditransferi uang malah hilang orangnya. Nah, tetangga ini bisa juga sebagai wakil konsumen tanpa megang uang. Dia datang menghadap Anda untuk mengambil emas. Setelah siap, langsung komunikasi dengan konsumen bahwa saya sudah siap di sini. Sekarang transferlah ke penjual emas. Emasnya diserahkan ke tetangga Anda, lalu tetangga Anda menyerahkan kembali ke Anda untuk dikirimkan. Sehingga tidak harus orang jauh sampai perjalanan 10 kilo. Tadi berapa? 10 menit. Oh, 10 menit. 10 menit 10 kilo ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz. Jika menjual emas tetapi uang belum kita terima, saat menjual emas di toko emas dihargai 100.000. Saat
dihargai 100.000 oleh toko emas, tetapi uang belum diberikan. Lalu saya beli emas di situ dengan harga 110.000. Setelah deal saya menambah 10.000. Apakah ini riba fadl? Nah, itu uangnya kan tidak diserahkan. Solusinya gimana sih, Pak? Ada nggak sesuatu yang bisa menggantikan uang? Misalnya cek itu kan bisa ya. Atau kwitansi tertentu yang hanya berlaku di toko itu. Ini saya tulis ya, 100.000, ada stempelnya, tanda tangan resmi. Sekarang kwitansi ini kamu bawa. Nah, kalau seperti ini diakui oleh pihak toko itu bahwa si A punya simpanan di tempat saya 100.000 dalam bentuk kwitansi tadi, terus dipakai untuk beli emas yang lain, insya Allah sah. Insya Allah diperbolehkan. Sehingga nanti emas berubah jadi uang tapi bentuknya tersimpan, diwakili oleh kwitansi. Terus kwitansi tadi dipakai untuk membeli emas yang lain, tinggal kekurangannya ditambahi. Wallahu alam. Itu mungkin sebagai solusi barangkali para toko emas yang terlibat dalam model kayak gini. Orang menjual emas terus mau ditukar dengan emas yang baru. Saat dia jual, konversi dulu ke uang, tidak harus Anda keluarkan uang tunai. Anda bisa buat kwitansi yang mewakili senilai uang tersebut, tapi resmi. Dan ini bisa ditukarkan dengan emas maupun ditukarkan dengan uang. Kwitansi ini, kalau ditukarkan dengan uang ya senilai yang tertera. Kalau ditukarkan dengan emas, nanti ini bisa jadi alat bayar. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa izin bertanya, apakah sistem investasi ini diperbolehkan? A. Seorang investor memberikan ke B sebagai pelaku usaha, memiliki sebuah toko. Misal setiap menjelang Ramadan, A memberikan dana 10 juta ke B, lalu oleh B diberikan sebuah barang. Perjanjian berlangsung 3-4 bulan hingga Ramadan selesai. Pembagian investasi adalah 40% untuk A dan 60% untuk B. Dengan laba yang dikurangi operasional selama 3-4 bulan, seperti biaya penyimpanan barang, mohon saran Ustaz, apakah seperti ini diperbolehkan? Baik, insya Allah dari apa yang diceritakan secara prinsip tidak ada masalah. Kata kuncinya begini, berkaitan dengan masalah investasi ya. Satu, modal tidak boleh dijamin, sehingga tidak boleh ada perjanjian nanti kalau rugi ya minimal 10 juta balik lah, aman. Nah kalau seperti itu statusnya riba. Yang kedua, bagi hasil harus berdasarkan hasil, tidak boleh berdasarkan modal. Kamu tanamkan uang 10 juta, taruh uang 10 juta di tempat saya, nanti per bulan selama 4 bulan kamu saya kasih 1 juta. Atau kamu saya kasih 10% dari modal kamu. 10% kan berarti 1 juta dari 10 juta tadi. Sehingga di sini bagi hasilnya berdasarkan modal, bukan berdasarkan hasil. Ini yang kedua. Tidak boleh ada bagi hasil berdasarkan modal. Bagi hasil harus berdasarkan hasil. Hasilnya berapa? Ada persentase A dan B. Baik. Kemudian yang ketiga, pembagiannya harus proporsional dan adil. Tidak boleh pembagian yang memungkinkan aman bagi salah satu pihak tapi mengancam keselamatan pihak yang lain. Contoh ya, si A tanam modal kepada petani, lalu dipakai untuk nanam lombok dan jagung. Kesepakatannya hasil lombok punya saya, hasil jagung punya kamu. Siapa yang bisa memastikan kalau lombok dan jagung ini akan sama-sama berhasil? Bagaimana kalau misalnya gagal salah satu? Nah, misalnya lomboknya berhasil, jagungnya gagal, atau sebaliknya, jagungnya berhasil, lomboknya gagal. Maka dalam hal ini tidak boleh ketika bagi hasil
ditetapkan berdasarkan unit tertentu, padahal sebenarnya itu dalam satu ikatan usaha. Sebuah counter dia menyediakan jual beli HP, jual beli pulsa, servis HP, jual beli peripheral, ya, headset, perlengkapan dan seterusnya. Ya. Si A tanam modal, saya tanam modal 100 juta. Nah 100 juta ini kamu nanti saya kasih keuntungan dari servis HP saja. Sementara jual beli HP, jual beli yang lain itu hak saya. Boleh nggak kayak gini? Ya, kalau usahanya jadi satu ya nggak boleh, kecuali kalau dipisah. Kalau kamu mau tanam modal servis, ini sudah kita pisahkan manajemennya, servis di sini sendiri, maka nanti dia dapat bagi hasil dari servis HP. Dari apa yang tadi diceritakan dalam pertanyaan, insya Allah tidak ada sisi pelanggaran. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana hukum barter susu kambing dengan susu sapi beda takaran? Susu benda ribawi enggak? Susu benda ribawi enggak? Hah? Bahan makanan pokok atau tidak? Bukan. Bukan ya? Bukan. Kalau dia bukan bahan makanan pokok, ya kita bisa langsung putuskan bukan benda ribawi. Sehingga kalau ada model tadi ya, yang sapi 2 liter, yang kambing 1 liter, ya hukumnya boleh karena susu bukan benda ribawi. Baik, alhamdulillah pertanyaan sudah habis. Dari jamaah ada yang mau disampaikan? Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi memberikan fasilitas kredit ya. Fasilitas kredit nanti ada tambahan enggak kalau bayar? Kayak pay letter begitu? Jadi harganya beda. Harganya beda. Harganya beda. Jadi Ya. kalau di toko sekian, dia lebih tinggi dari itu. Baik. Aplikator yang Bapak sebutkan tadi itu punya barang atau tidak? Tapi di sini keterangannya ini tanpa dana. Tanpa bunga. Harga beda tanpa bunga. Baik. Kalau tunai misalnya 1 juta, kalau pakai aplikasi kredit ini 1,2 tanpa bunga. Lebih murah atau lebih mahal? Aplikasi kredit lebih mahal atau lebih murah? Misalnya kita nggak tahu, kita nggak tahu ada itu berapa harga yang dia harganya kalau Baik, kata kuncinya ini. Jika yang memberikan fasilitas kredit tadi adalah pemilik barang, hukumnya boleh. Syaratnya harus pemilik. Pemilik itu berarti siapa, Pak? Ya penjualnya. Maka kalau Anda atau seseorang menjual barang, misalnya saya jual HP A ini, kalau dia beli secara tunai harganya 5 juta. Tapi kalau mau kredit, kami menyediakan fasilitas, kita kredit maksimal 1 tahun, harganya jadi 5,5 juta. Boleh. Seperti ini tidak masalah. Udah? Tapi kalau yang menyediakan kredit tadi adalah pihak ketiga, penjualnya A, pihak ketiga B, ada orang yang mau beli HP tapi nggak bisa bayar lunas, oleh B ditalangi,
Sehingga nanti kamu bayarnya ke B senilai 5,5, padahal harga HP-nya 5 juta. B dapat margin 500.000. Praktek ini riba. Artinya kan berarti konsumen diutangi oleh B untuk membeli HP itu, lalu dia membayarkan lebih cicilannya ke B. Begitu. Nah, alhamdulillah. Kalau semisal yang menjanjikan keuntungan itu membeli bagaimana? Menjanjikan keuntungan, Si A selaku penjual ini akan membelikan barang untuk debit sekian lama. Agar tertarik, maka si B selaku pembeli bisa kasih keuntungan sekian. sebentar, contoh realnya kayak gimana? Si A selaku penjual motor misalnya. Si A penjual motor. Nah, si B ini menginginkannya agar si A mau membelikan, si B menjanjikan keuntungan. Aku belikan motor itu nanti tak kasih keuntungan sekian, tak kredit sekian, saya kredit cicil ya sekian tahun. Ya. Hukumnya bagaimana? Boleh dengan syarat si B belikan dulu motor itu. Setelah dia beli, terus dia terima, dijual ke si A. Nah, nanti si A nyicil ke si B, ada keuntungan tidak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika marjan memberikan perbedaan menggunakan QRIS atau tunai itu ada beberapa marjan itu berbeda, itu gimana ya? Biasanya ada beberapa toko itu kalau mau kayak QRIS ada tambahan berapa persen, itu gimana ya? Kalau pakai QRIS ada tambahan sekian persen. Biasanya beberapa marjan. Yang kita tahu kalau menggunakan QRIS itu nanti saat withdraw, penarikan, pemilik QRIS ini kan dipotong sama bank ya, kena biaya sekian persen. Berapa? 0,3%. Nah, sehingga misalnya saya penjual, saya pasang QRIS di sini, dan saya menerima bayaran dari QRIS, bayaran dari konsumen melalui QRIS. Nanti saat saya tarik dana saya di bank, saya kena potongan sekian. Boleh nggak saya tetapkan potongan ini ditanggung konsumen? Boleh. Ya, saya tidak mau harganya, misalnya saya jual dengan 10.000, ya saya harus terima 10.000. Cuman karena kena potongan anggaplah 2%, berarti kan 2.000 hilang. Nah, saya nggak mau 2.000 saya hilang. Maka saya minta ke konsumen, kamu bayar 12.000. Loh, harganya 10.000 kok, karena Bapak pakai QRIS. Potongan itu kita bebankan ke konsumen misalnya, hukumnya boleh. Baik, cukup. Walhamdulillah. Gimana? Oh, hampir sama ya, sudah. Ini ketentuan yang dikenakan pada suatu rumah makan. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah setempat. Pajak. Itu ada tambahan 10%. Ya. Kalau ada warung makan yang di situ ada pengumuman pernyataan pajak 10% pajak daerah ya. Kemudian distruk juga tertera PPN 10% dari nilai yang dia bayarkan ketika makan. Pemilik warung ini wajib menyerahkan semuanya. Dia tidak boleh melakukan manipulasi sepeser pun. Karena dia cuma dititipi oleh konsumen untuk menyerahkan 10% ini ke negara. Sehingga kalau sudah ada seperti itu, kok pemilik warung masih laporan pajaknya nggak beres, ada bagian yang tidak dilaporkan, berarti kan dia mengambil hak orang lain tadi, para konsumen yang sudah titip 10%. Nah, sehingga dalam hal ini warung boleh saja menetapkan pajak itu ditanggung konsumen, tapi nanti warung wajib menyerahkan seluruh pajak itu kepada pemerintah. Ini ada kasus di Bandung, Mbak. Warungnya sangat laris dan diterapkan 10% tadi, karena ada peraturan banner pemerintah daerah di situ bahwa ketika Anda makan di sini, maka Anda sama dengan mendukung kegiatan pemerintah daerah dan pajak Anda sekian persen. Distruk juga ada pajak sekian persen. Nah, kemudian warung ini
menyerahkan semua 10% tadi ke pajak daerah. Tapi karena ini merasa besar sekali oleh petugas pajak daerah tadi, dikembalikan ke warung sebagian. Dikembalikan sebagian dan nilainya cukup besar, ratusan juta itu yang dikembalikan. Terus mereka tanya, uang ini hak kami sebagai pemilik warung atau apa? Jawabannya, itu milik negara. Walaupun secara prosedur negara itu ditolak karena Anda sudah bayar banyak, namun ini tidak boleh dimiliki pribadi. Sebab itu kan konsumen titip. Saat dia bayar misalnya 100.000, yang 10.000 saya titip ya, serahkan ke negara. Nah, maka nanti nilai ratusan juta tadi dialokasikan untuk fasum atau fasos yang intinya kembali ke negara. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ada buku hadiah. Kajian ini di Gayung Sari nanti jam 8:30. Jam berapa? Setengah 10. Ada yang mau ikut nggak? Yang belum punya kitab? Belum punya. Ya, kasih. Ada lagi? Tapi ikut ya. Bapak ikut. Selesai ya. Oh, beliau juga belum punya. Bapak buku ini? Nah, boleh. Belakang. Ya. Utang. Ada orang utang. Pertanyaannya, di antara jamaah yang piutangnya paling banyak. Piutang bukan utang ya. Piutang berapa? Piutangnya paling banyak. Bukan utang, piutang. Oh iya, berapa? Boleh. Berapa, Pak? 500 juta. Ada yang di atas 500 juta? 1,2. Mana 1,2? Oh, Bapak, Masya Allah. Nanti buku itu bisa dijadikan alat untuk nagih utang, Pak. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.